Bang Roy pernah ketemu Dian Sandi? Pernah kita pernah podcast bersama. Mempertanyakan bahwa memang dia diperintah Pak Jokowi atau dia sengaja menutup itu. Dia tidak mengatakan dia diperintah. Tapi dia mengatakan sumber saya S1, sumber saya orang sangat dapat dipercaya. Gitu. Berarti tadi saya bisa menilai Bang Roy ini belum melakukan metodologi pengujian karena alat buktinya tidak bisa Saya menolak itu. Berarti metodologi belum dilakukan? Gini, metodologi kami lakukan untuk barang dalam bentuk digital. Dan yang itu bisa di-upload oleh Dian Sandi. Kemudian yang diakui oleh seseorang, namanya Andi Aswan, ya itu termulnya Jokowi juga, dalam sebuah acara dua kali di Rakyat Bersuara, dia mengatakan ini asli, meskipun itu ternyata juga versi Dian Sandi juga. Tapi menariknya gini, kenapa kami tidak melakukan atau belum melakukan itu? Karena kalau fair, ya berikan kepada kami itu loh alat buktinya itu. Dan ternyata itu muter-muter aja. Padahal dari sisi digital saja, kami bisa memperbandingkan. Kan saya juga sudah menguji beberapa contoh ijazah yang ada. Pembanding. Jokowi itu nomornya 1120. Kemudian ada alat ini nih miliknya Jokowi. Ada pembanding milik Pronojiwo, satu angkatan dengan Jokowi, 1115. Ada pembanding lagi almarhum Hari Mulyono, 1116. Ada pembanding lagi Sri Murti Ningsih, 1117. Semuanya kita bandingkan dan ternyata terdapat perbedaan. Signifikan atau signifikan? Signifikan. Perbedaan antara 3 ijazah pembanding dengan ijazahnya Jokowi. Ijazah pembandingnya identik sama persis. Ijazah Jokowi meleset hurufnya. Jadi ini tidak dicetak pada saat yang, dan itu yang kemarin saya perhatikan betul ketika ditunjukkan. Ketika penyidik nunjukkan? Iya, saya lihat betul melesetnya dan memang meleset. Halo pemirsa, kembali lagi di Last Minute obrolan tanpa sensor. Ada ruang di mana kita mendiskusikan hal-hal yang menjadi tempat mengupas tuntas kebijakan-kebijakan pemerintah strategis yang di mana di sana ada ruang kosong dan pintu tertutup. Saya Surpadi Sulaiman dan hari ini kita kedatangan orang yang begitu dicari bulan-bulan ini, yaitu Bang Roy Surya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Thank you ya sudah datang ke podcast kita. Luar biasa. Oh iyalah kan ini salah satu bentuk dari keterbukaan publik kan. Iya. Kita harus ngobrol. Kita ketemu itu kayaknya 2 bulan yang lalu ya Bang ya. Itulah. Ya, ketika ini ada duka. Saya lihat jadi bintang film. Enggak lah, enggak ada bintang film lah. Bang, ini podcast Last Minute kita kupas tuntas. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Tentu dasarnya hati nurani. Amin. Gitu ya Bang ya. Harus. Tentu tetap dasarnya tetap itu. Bang Roy ini tetap kepada masalah ijazah presiden. Baik. Mantan presiden atau presiden yang ke-7. Pak Joko Widodo. Ini kita mengangkat tema tentang beban pembuktian dan standar kebenaran publik. Itu menarik tuh Bang. Siap. Saya ingin pertama menanyakan Bang Roy, dalam prinsip hukum sains, siapa yang memikul beban pembuktian? Apakah yang menuduh atau yang dituduh? Ini juga sebenarnya sebelum beban pembuktiannya, kan harus dikelirkan dulu sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi sekarang. Jadi memang permasalahannya adalah membuktikan ijazah. Cuman kan sebenarnya sekarang yang lagi berjalan itu, pengadilan yang lagi berjalan atau yang akan berjalan, adalah tuntutan dari Presiden ke-7 tadi terhadap kami berdelapan, atau dalam 2 klaster. Ada yang isinya 3, klaster kedua saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang ada berlima, yang dari teman-teman dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Jadi 2 aja belum disebutin siapa? Apanya? Tadi baru 3, 2 aja belum disebutin. Oh iya, 2-nya adalah, ini 3 itu adalah ketika klaster yang saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa. Oke. Kalau yang di sini 5, itu ada Bang Egy. Itu kan yang ditunggu-tunggu. Saya mau pancing. Ada Bang DHL, Damai Lubis. Terus ada juga
teman-teman di sana ada Bang Rizal Fadila, ada Bu Kurnia Triroyani, dan ada Mas Rustam Effendi. Ya, perkara sekarang lagi heboh juga ini, perkara 2 yang ada di sana, ya. Tapi sebenarnya kalau saya tetap berhusnuzon, berpraduga baik, ya. Semua itu adalah masih dalam satu rangkaian besar, ya. Meskipun itu ada apa ya? Ya, tapi Bang Egy kemarin ketika dalam salah satu siaran live di TV, ya, di iNews, itu juga sempat kita telepon, kemudian sempat menjawab nggak ada soal maafkan gitu ya, nggak minta maaf. Wah, itu rame lagi nanti. Jadi itu akan jadi rame karena beliau berdua itu kan lagi mengajukan juga RJ, Restoratif Justice. Oke lah, kita kesampingkan dulu itu. Yang penting dalam kasus berdelapan ini tuduhannya kan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi di sana sebenarnya kalau kehendaknya dari tim Pak Jokowi dan kawan-kawan itu bukan soal membuktikan ijazah, tapi tuduhan untuk membuktikan ada pencemaran nama baik atau fitnah atau enggak. Nah, cuman ini kan kalau kita bicara dari sisi realitanya atau banyak pengamat atau buku pakar yang menyampaikan, termasuk Prof. Jimli Asidiki, termasuk Prof. Mahfud, bahkan juga kemarin Pak mantan Wakapolri Pak Ugroseno ketika memberikan kesaksian di sidang CLS di Solo di Citizen Lawsuit, itu mengatakan ijazahnya itu harus dibuktikan dulu. Nah, jadi sekarang kalau fair, itu memang di dalam sidang yang ada di Solo, Citizen Lawsuit kemarin, itu memang dibuktikan ijazahnya dulu. Dan kalau tadi pertanyaan Abang, siapa yang membuktikan? Dua-duanya membuktikan. Jadi artinya dari tim kami yang diwakili oleh Pak Dr. Taufik, ya, itu membuktikan contoh ijazah yang resmi dari UGM itu seperti apa. Makanya kemarin dihadirkan salah seorang ahli waris dari pemilik ijazah angkatan yang lulus tahun 85 di UGM, namanya Pak Rujito, ya, itu adalah beliau memegang kakaknya beliau itu adalah dulu lulus dalam tahun yang sama dengan Pak Jokowi. Nah, itu dibawa ijazahnya, kemudian ditunjukkan ijazah asli itu seperti ini, ada lintasan stempel, ada emboss, ada watermark, bahkan ada hologram, ya, itu tunjukkan di depan sidang. Dan sayangnya memang pihak dari Presiden ke-7 Pak Jokowi yang diwakili oleh kuasa hukumnya Pak Muhammad Irfan di sana, itu tidak bisa menghadirkan ijazah dari Jokowi karena ijazah itu katanya masih dipegang, disita oleh Polda Metro Jaya. Nah, jadi kalau ini yang terjadi, akan jadi ramai nanti, karena kalau itu fair, maka hakim harusnya memutuskan bahwa ini nggak bisa dibandingin, berarti nggak ada ijazahnya. Bahkan kata Pak Ugroseno kemarin ketika dihadirkan sebagai ahli, beliau menyampaikan juga bahwa foto di ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto yang sama sekali berbeda dengan orangnya. Itu kesaksian dari mantan Wakapolri loh ya. Jadi ketika disaksikan, bahkan perkembangan terakhir lagi yang menarik nih, ini bagus banget nih ngangkat topik ini hari ini, ya. Karena baru kemarin Komisi Informasi Pusat itu memberikan putusan bahwa kopi ijazah yang sempat digunakan oleh Pak Joko Widodo yang ada di 3 KPU, KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Solo, itu berarti ada 5 kopi semacam ini, karena Solo itu 2 kali wali kota, 2005-2010, DKI 1 kali, gubernur 2012, pusat itu 2 kali juga 2014-2020. Itu semuanya harus dibuka ke publik. Jadi nggak boleh lagi ditutup-tutupi. Misalnya kemarin kan sempat ada tanda tangan ditutupi, kemudian pengesahan ditutupi. Nah, ini implikasinya apa, Bang? Implikasinya adalah makin terbuka juga untuk diteliti apakah kopi yang diserahkan itu legal atau enggak. Karena dari sisi legalisirnya, itu nanti kita bisa lihat bahwa tahunnya cocok nggak legalisir itu. Legalisir yang dipakai ya. Yang dipakai, ya. Jadi ini memang makin panjang ini cerita ini dan makin menarik untuk kita perbincangkan. Jadi kalau sekali lagi kalau kembali pada pertanyaan Bang, pembuktiannya ada di mana? Dua-duanya memang harus membuktikan dalam kasus pembuktian ijazah ini dulu. Wah, ini dalil baru. Bang Roy, ini menarik kan.
kalau pendapatnya Bung Roy dua-duanya harus dibuktikan. Iya, betul. Seandainya Pembanding dan ijazah. iya, pembanding dan ijazah. Menuduh dan dituduh nih Iya, ini. Karena akar muaranya di sana. Betul. Kemudian laporan pidananya yang berbeda. Nah, laporan pidananya soal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Artinya tidak bisa tiba-tiba leapfrog atau loncat kata ya langsung ke pembuktian fitnah. Ya. Disebut fitnah kalau memang ternyata ijazah itu ada, benar dan asli. Disebut pencemaran nama baik, itu juga sama. Kalau ijazah tapi mungkin berbeda. Nah, artinya begini juga. Selama ini tidak dibuktikan, ya, apakah itu ada di pengadilan Solo ataupun dulu sebenarnya coba di PT UN, coba juga di Perdata, ya ini nggak bisa disidangkan seharusnya. Itu. Jadi kalau tiba-tiba ini kemarin kan ini juga ketika kita ngobrol ini kan Polda Metro Jaya kan sudah mengumumkan katanya ada advantage ya, maju lagi status kami bertiga, artinya klaster yang kedua, saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, itu kan berkasnya katanya sudah selesai dan udah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah itu kita bisa bicara lebih detail di situ. Lucu lagi kalau itu soalnya karena mau selesai ininya belum dibuktikan kan gimana bisa mengejar ke sana gitu. Bang Roy, ini kan menyangkut pembuktian. Nah, jika pembuktian terbalik itu ditujukan kepada Joko Widodo, mantan presiden itu yang sekarang lagi bermasalah dengan Bang Roy ini. Nah, berarti setiap warga negara bisa kita tuduh, baru belakangnya buktikan. Gimana pendapat Bang Roy itu? Begini, kalau setiap warga negara sebenarnya tidak juga. Karena yang menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang wajib untuk membuktikan kepada publik itu adalah pejabat publik. Pejabat publik. Ya, kalau orang pernah menjadi pejabat publik, ya, dia tidak bisa menghindar dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kebetulan saya dulu yang ikut menyusunnya, saya ada dalam tim perumus itu. Di pasal 17 itu ada pengecualian memang untuk data-data pribadi, ya, termasuk data pribadi itu rekam medik dan rekam pendidikan. Tapi di pasal 18-nya, di ayat 2, kalau orang itu adalah pernah menduduki jabatan publik, pernah atau sedang menduduki jabatan publik, itu wajib dibuka kepada publik. Makanya kemarin dalam sidang KIP, Komisi Informasi Pusat, komisioner atau majelis komisionernya memutus kalau ijazah atau kopi legalisir ijazah milik Joko Widodo itu harus dibuka ke publik. Itu harus sifatnya terbuka. Gitu. Jadi itulah kemudian kita bisa memanfaatkan hasil keputusan KIP itu untuk membuktikan bahwa itu dibuka. Jadi sebenarnya masyarakat nggak perlu takut, nggak semena-mena kemudian kita ketemu orang, buka loh gitu, nggak juga. Ini menarik nih, Bang Roy. Berarti kan kalau persoalan ini nanti ketemu kepada final, berarti Bang Roy ini coba mendorong tentang metode baru tentang sebuah pembuktian. Pendapat Bang Roy gimana nih? Ya, ini sebenarnya bukan metode baru. Dalam negara hukum ya? Iya. Biasanya kan siapa yang menuduh dia membuktikan. Ini membuktikan. Nah, ini konsepnya menarik nih. Apakah Bang Roy nanti... sama sebenarnya masih related dengan siapa yang menuduh yang harus membuktikan kan? Gitu. Jadi kenapa saya Dr. Resmond dan Dr. Tifa itu kan memiliki bukan sekedar hipotesis, tapi sudah kesimpulan dan itu sudah kami wujudkan dalam sebuah buku tebal judulnya Jokowi's White Paper 701 halaman itu. Karena apa? Karena di situ sebenarnya sudah kami buktikan bahwa ijazah itu ditengarai, kalau dalam bahasa saya 99,9% palsu. Ya, kalau dalam bahasa nanti kita uji metodologinya itu. Ya, kalau Dr. Resmond mengatakan bahkan 11.000 triliun persen, ya itu terserah Dr. Resmond lah. Itu kan untuk menyangatkan ya, untuk menghiperbolikan, nggak apa-apa. Nah, tapi artinya gini, ketika di situ sudah kita uji tampilan dari ijazah, kenapa itu harus muncul? Karena awalnya, kenapa juga kita menggunakan yang namanya pembuktian dari soft copy dulu? Karena awalnya ijazah ini atau penampakan ijazah ini kan muncul dari sebuah postingan. Ya, Dian Sandi. Sandi. Ya, kebetulan dari beliau adalah atau Dian Sandi itu adalah kader dari partai yang lain ya gitu. Ya, partai tanda kutip ya. Partai tanda kutip. Ya. Nah, ini kan yang muncul waktu itu postingannya Dian Sandi.
Di salah Ya. satu medsos ya. Salah satu medsos X di Twitter ya. X. Dan kemudian ketika muncul ini miring, kenapa ini menarik dan kenapa ini jadikan salah satu alat bukti juga? Selama dari tahun 2013, kenapa saya bilang 2013? Karena di 2013 itulah pertama kali isu soal ijazah ini dipermasalahkan. Karena pada saat itu ada sebuah diskusi di salah satu kampus di Jogja, di Universitas Islam Indonesia, yang kemudian sempat mempertanyakan waktu itu adalah IP, indeks prestasi Indeks kumulatif, prestasi. dari Pak IPK, Presiden, IPK. Nah, jadi itulah prima causa atau causa prima atau awalnya ketika diskusi di Universitas Islam Indonesia, ya waktu itu ada diskusi dihadiri oleh Jokowi, dihadiri oleh Prof. Mahfud, dihadiri juga oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Oke. Dari situ muncul, meskipun orang mengatakan itu candaan atau guyonan, ya Jokowi mengatakan IPK-nya di bawah 2. Tapi guyonan atau candaan itu disampaikan di forum ilmiah dan tidak pernah dikoreksi, tidak pernah diralat. Prof. Mahfud mengatakan IP-nya 3,8. Oke, itulah yang memantik ya, kenapa kemudian orang bertanya soal ijazah. Karena setelah itu ada kasus Gus Nur dan juga kasus Bambang Trimulyono Bambang Trimulyono. yang dipidana Ya. gara-gara fotokopi. Ijazahnya nggak keluar loh itu sama sekali. Jadi hanya fotokopi ijazah. Nah, baru kemudian ketika Dian Sandi memposting ini tanggal 1 April tahun lalu 2025, baru kita lihat yang namanya ijazah atau penampakan ya yang itu berwarna ya dan kemudian bisa dianalisis. Dari situlah kemudian muncullah analisis-analisis ilmiah yang kami lakukan. Berarti kan awalnya pada saat Bang Roy ini ngeliat postingan Dian Sandi, kemudian tertarik menjadi motivasi besar Bang Roy untuk meneliti itu. Betul, apalagi saat itu kami bertiga, bukan hanya saya, diminta secara resmi oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, diketuai oleh yang sekarang juga heboh, Pak Egy Sujana. Ya, nanti kita kupas ya, itu. Dan kemudian kesimpulan kami, result kami, itu yang dipakai dalam pelaporan di Mabes Polri, yang meskipun pelaporannya itu sudah jauh sebelumnya, tanggal 9 Desember 2024. Saya mulai melakukan penelitian itu secara detail, postingan Dian Sandi itu pada saat setelah dia posting 1 April, dan menjadi hebat lagi, jadi heboh lagi, karena setelah itu kita sama-sama ke UGM pada tanggal 15 April dan ketemu skripsi aslinya gitu ya, disebut skripsi, dan itu makin heboh lagi karena dalam yang sosok yang disebut skripsi itu makin muncullah petunjuk-petunjuk atau bahkan fakta kalau skripsi itu ternyata tidak dibuat dengan teknologi yang ada pada tahun 85. Jadi Bang Roy, ya. saya mau lebih dalam lah. Baik, ini silakan. butuh Silakan, kejujuran di Pak. last minute, Bang Roy. Ya. Apa motivasi sih sebenarnya? Kok concern banget nih, Bang Roy, tentang ijazah ini yang melatar belakangi? Karena yang dari kamar sebelah mengatakan ini katanya Bang Roy ini ada sakit hati. Waduh, nggak sama sekali. Makanya ini saya mau mengupas secara hati berjujur. Dari hati paling dalam, apa motivasinya sih? Sejujurnya sebenarnya ini muncul karena tidak boleh ada orang yang kemudian sempat memegang jabatan publik, ya, dan dia harusnya seorang yang bersifat negarawan, tapi jauh dari sifat kejujuran. Kenapa saya harus bilang begitu? Mohon maaf, kalau kita lihat ya, ini kan tokoh-tokoh publik yang harusnya bapak bangsa atau ibu bangsa ini, itu kan harus berkata, ya sedikit diupayakan sedikit mungkin berkata yang tidak benar. Contohnya apa? Ketika Bung Karno, ya founding father kita, ya itu memimpin Republik ini, ya kalau itu nggak perlu dipertanyakan lagi ijazahnya, karena jelas di tahun 1926 kalau saya nggak salah, ya beliau itu udah lulus, ya mohon maaf mungkin tahunnya yang salah, kalau koreksi. Beliau itu lulus dari yang sekarang disebut ITB, tapi dulu namanya masih Technische Hogeschool di Bandung, ya gitu. Dan jelas lulusan ITB nggak perlu dipermasalahkan. Bung Hatta, orang nomor 2-nya, itu jelas juga lulusan dari Erasmus University di Rotterdam. Bahkan sampai dengan kita ngobrol ini sekarang, kalau kita ke Rotterdam, ke Belanda, kita datang ke perpustakaan dari Erasmus University itu, akan bisa lihat
replika dari ijazahnya Bung Hatta. Oke. Jadi tampilkan ke publik. Terus berlanjut ke sini sampai dengan banyak tokoh-tokoh publik lain, termasuk Bu Mega, termasuk juga Gus Dur di Kairo. Bu Mega itu sempat di Unpad, tapi tidak selesai. Tapi beliau mengaku, udahlah, nggak usah pakai ijazah S1 saya. Maka beliau ketika kemudian mencalonkan atau menjadi apa tuh, hanya pakai ijazah SMA. Nah itu yang kemudian menjadi pembantai kita ketika kenapa saya tadi bilang soal diskusi di UII tahun 2013, karena di situ orang mulai bertanya, IPK di bawah 2 kok bisa lulus gitu loh. Kok bisa 5 tahun loh. Tapi ngomong-ngomong Bang Roy pernah dekat kan? Oh iya, pendekat itu dalam rangka ketika waktu itu, saya nggak pernah nutupin itu. Yeah. Ketika waktu itu ada sebuah program atau saya menyebutnya proyek mobil nasional. Yeah. Ketika SMK, ya. Dan saya memang dekatnya tidak langsung begitu saja. Saya membawa itu dari dari lingkungan institusinya, dari sekolah menengah kejuruannya, direktorat SMK waktu itu, direktur SMK-nya. Sebelumnya saya tuh membantu betul SMK itu ketika SMK TI, Teknologi Informasi. Saya, Kang Ono Purbo, Pak Budi Raharjo, Armen Langi, ini tokoh-tokoh pakar-pakar IT dari ITB. Ada Pak Heru Dugro, ada Prof. Eko Indrajit yang dari Perbanas ini. Kemudian kita bersama-sama mensosialiskan soal Internet Roadshow waktu itu, Millennium Internet Roadshow. Nah dari situ kedekatan itu, saya tahu dari SMK itu punya program otomotif. Ada 2 program otomotif. Tapi belum tahu tentang ijazah kan? Oh belum. Saya pokoknya sekali lagi saya khusus berpraduga baik aja. Jadi artinya apa? Dari situ ada 2 program otomotif, 1 sepeda motor, 1 mobil. Yang motor dihandle oleh Bu Rini Sumarno, jadilah Kansen. Yang mobil ada 5 prototipe atau 5 SMK di Jawa Tengah yang semuanya diminta untuk membuat itu. SMK Tegal, Pemalang, Borobudur, Magelang, dan Solo. Memang yang kemudian mencuat dan menarik adalah ketika yang dari SMK Solo. Karena di sana mobil itu, prototipe itu tidak hanya dibuat oleh adik-adik SMK, tapi bekerja sama dengan sistem, ada istilahnya adalah ada bisnisnya. Jadi mengajak karoseri profesional, namanya waktu itu Pak Haji Sukiyat, ya. Sukiyat. Nah, itu untuk makanya mobilnya bagus karena karoserinya profesional. Adik-adik SMK memang merakit itu. Mobil itu benar, SMK itu sempat ada, artinya sempat cita-cita itu bagus. Dan bahkan sampai saya yang kemudian menyupiri mobil itu untuk melakukan test drive dari Solo ke Jakarta bersama dengan Pak Rudi, FX Rudi. Ya. Jokowi sendiri malah nggak ikut mobil itu, dia naik pesawat ke Jakarta. Dan saya sama Pak Rudi menungguin mobil itu ketika di balai uji emisi di Serpong. Awalnya tidak lolos uji emisi karena masalah catalytic converter. Setelah itu kita upayakan supaya itu kita perbaiki, lolos. Tapi, nah disitulah Bang. Disitulah saya mulai melihat, loh, Jokowi ini kok nggak konsisten gitu loh dengan rencananya. Awalnya gebu-gebu, tapi kemudian ternyata setelah, maaf nih harus saya katakan, setelah berhasil menumpang isu SMK, dan dia menjadi sangat terkenal. Dan waktu itu masih wali kota ya? Masih wali kota. Nah, sangat terkenal sehingga namanya sangat diperhitungkan untuk calon gubernur DKI Jakarta. Ya. Kok tiba-tiba kami ditinggalkan SMK itu? Setelah awalnya Pak Haji Sukiyat itu ditendang dulu, namanya juga dihapus. Awalnya itu mobil itu namanya Kiat SMK. Ada Kiatnya depannya, tapi Kiatnya dihapus. Nah, kemudian itu lah saya mulai menitik, wah ini kok ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, tapi saya masih berusaha baik. Setelah saya kemudian sempat menjadi Menteri Pemuda Olahraga pada 2013-2014, saya sempat dekat lagi. Ketika waktu itu kita akan menyelenggarakan yang namanya ISG, Islamic Solidarity Games. Saya sowan ke kantor gubernur, beliau sudah gubernur DKI. Ya, dan itu yang sekarang viral berusaha diingat-ingatkan. Mas kan pernah dekat, pernah manggil Jokowi sebagai kakak. Iya, karena beliau kan lebih senior dari saya. Ya sempat waktu itu Pak Jokowi akan support dengan ISG. Tapi ya inilah namanya politik ya. Tiba-tiba ISG itu oleh karena masalah politik dari tempat ya, dulu itu tadinya mau di Riau, tapi karena gubernur Pak Rusli Zainal terkena KPK, harus kita pindahkan. Awalnya mau kita pindahkan ke DKI,
karena DKI dikuasai merah, Riau itu kuning, inilah harus kembali ke kuning katanya. Wah, udah ribut itu udah diskusinya udah level tingkat dewa lah, di atas menteri lah itu. Elit politik. Elit politik. Bang Roy, akhirnya kembali ke Sumatera Selatan, dihandle Pak Alex. Jadi saya nggak pernah mengingkari, kami dekat pernah, tapi bahkan pada saat tim sukses katakanlah begitu untuk menjadikan dia gubernur, saya pun tidak ikut, apalagi untuk menjadikan dia presiden, enggak sama sekali. Jadi disitulah sebenarnya saya awalnya membantu untuk masalah bangsa ini saja. Jadi motivasi ini murni untuk menguak sebuah kebenarannya. Iya, sama sekali itu. Jadi artinya siapapun dia, ya kalau berani menjadi tokoh publik, ya harus berani dibongkar. Makanya kemarin kan ada contoh yang sangat bagus lah, Pak Arsul Sani. Ya, hakim MK. Ya. Ketika orang mempertanyakan ijazahnya dari Poland, ya udah tunjukin aja ijazahnya. Meskipun kita tahu ada case di universitinya yang ada di Poland. Nah, kalau kemudian, nggak apa-apa, saya pancing aja, Pak. Daripada nanti ditanya, kenapa kemudian setelah Jokowi, anaknya juga kita bahas? Ya karena dia menjadi tokoh publik. Dan itu clear banget nanti akan terbit buku, merupakan buku yang terus saja Jokowi paper. Gibran Black Paper. Kenapa Black? Karena kalau White itu masih ada sosok ijazah yang ini kayaknya menyangkut pertanyaan selanjutnya. Iya itu makanya ada sosok ijazah yang ya setidaknya ada sosoknya meskipun itu 99,9%. Tapi kalau anaknya black, gelap sama sekali. Karena apa? Karena urutan pendidikannya saja gelap. Ini menarik nih Bang. Jika klaim itu boleh berdiri sendiri, yang sekarang bergulir persoalannya Bang Roy ini. Tanpa putusan pengadilan, apa yang menjadi pembeda antara kritik dengan fitnah? Menurut Bang Roy? Oke. Kalau kritik itu adalah kita mengkritisi atau kita menilai atau kita bahkan men-challenge ya. Ada dasar hukumnya atau bahkan sebelum hukum ada dasar ilmiahnya. Dan itu ada kami tulis dalam buku Jokowi's White Paper, detail banget. Mulai kapan kami meneliti itu, resource-nya miliknya Dian Sandi dulu. Kenapa? Karena kita kejar terus nggak pernah muncul yang namanya ijazah itu. Baru kemarin pada saat gelar perkara khusus itu coba ditunjukkan. Itu pun saya pun ketawa. Lah kalau dari dulu hanya seperti ini, ya udah jelas memang palsu gitu loh. Karena fotonya juga sangat-sangat kontras ya. Bang Roy ngelihat langsung fisik aslinya. Yang mau disebut asli. Ya, yang mau disebut asli yang ditunjukkan oleh penyidik gitu. Iya. Lihat langsung. Lihat langsung pada saat gelar perkara khusus itu kan kami ditunjukkan sosok yang mau disebut-sebut itu sebagai sebuah ijazah ya. Sama dengan ini. Jadi bentuknya kayak gini. Karena nggak boleh dipoto, maka saya tampilkan saja ketika sosok yang sama itu ditunjukkan pada saat gelar perkara khusus di Barreskrim tanggal 22 Mei. Waktu itu ini namanya ini iparnya Jokowi ya, ini adiknya Pak Wahyudi. Nah, Pak Wahyudi ini adiknya Iriana, membawa itu ke Barreskrim, kemudian dilihat oleh Kabar Eskrim waktu itu. Nah, sosok yang kami lihat tuh ini sama persis. Lucunya adalah ini masih dalam map yang tempat yang ada plastiknya, dan ini sama dengan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi. Jadi artinya apa? Saya ketawa karena kalau itu yang ditunjukkan sama dengan Dian Sandi, yaitu 99,9% palsu. Kan waktu Bang Roy ditunjukkan meraba melihat. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Itulah lucunya. Okay. Jadi kami ini hanya diperbolehkan melihat, ya. Jangankan meraba, memfoto pun nggak boleh. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan ya? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan lucunya lagi, ada kuasa hukum dari, ya saya sebut saja Bang Egy, yang sempat membuat kalimat-kalimat kontroversial. Katanya dia meraba. Dan katanya kalau diraba itu terasa embosnya. Ini lucu, Bang. Karena begini, anggap aja ini plastik ya. Ya, laminating ya. Bukan laminating. Dalam plastik. Dalam plastik. Oke. Okay. Kalau laminating mungkin malah masih bisa kelihatan. Kalau laminating itu di press dan tarik dulu kan udara di dalamnya. Yeah. Kalau ini hanya di plastik, kalaupun ada embos, nggak akan bisa terasa. Gitu loh. Setipis udah. Dia kan bilang, jari saya bisa merasakan embus. Dia nggak bilang embos, tapi embus. Ya nggak mungkin. Jadi makanya saya ketika melihat itu, yang saya perhatikan adalah apa? Foto yang ada di dalam kertas yang
mau disebut sebagai ijazah itu adalah foto yang sangat amat terlalu kontras untuk sebuah foto yang usianya sudah di atas 40 tahun. Bang. Saya mau dalamin nih Ya. Bang Roy, ini menarik kan waktu penyajian barang bukti, Ya. Bang Roy hanya melihat ya. Sangat melihat. Saya mau ingin tanya, tapi hanya metodologi apa yang Bang Roy gunakan untuk menilai dokumen akademik itu? Oke. Apakah hanya pembanding visual semata? Karena Abang akan berhadapan dengan institusi Polri yang menggunakan metodologi dalam menilai sebuah alat bukti. Gini, itulah makanya tidak apple to apple memang. Artinya apa? Kalau memang itu benar, fair, dan equality before the law, harusnya kami itu belum tentu saya. Boleh juga misalnya adalah ahli atau pakar analog atau digital forensik yang kami bawa. Misalnya kami kan membawa Prof. Tono Saksono, membawa Dr. Rido, ya itu yang dibolehkan untuk meneliti sampai memegang ijazah itu. Atau kalaupun tidak, kita sudah mengusulkan kemarin pakai dari BRIN, ya Badan Research dan Inovasi Nasional, atau pakai dari teman-teman dari kampus UI Universitas Indonesia, atau dari lapor yang dimiliki oleh pusat TNI. Artinya gini Bang Roy, Ya. artinya sekarang ini belum ada satu metodologi untuk memastikan ijazah Jokowi itu asli atau tidak, karena Belum menyentuh, katanya belum gitu. menyentuh. Ya. Kemudian berarti kan ini cuma pembanding visual saja. Oh iya, tapi itu cuma Berarti tidak ada metodologi ya? gini, bukan begitu. Untuk meneliti sebuah dokumen analog atau digital, itu kita sebenarnya bisa tidak usah menyentuh, sebenarnya bisa. Karena apa? Karena kan ada teknologi yang mungkin kan. Contohnya gini, Mbak. Ibarat yang sering saya pakai. Kalau seorang ibu memeriksakan kandungannya, bayinya, kan nggak perlu ibu itu harus kemudian dokter itu sampai menyentuh bayinya. Kan nggak ada tangan yang bisa masuk ke dalam. Ada alat namanya USG, ultrasonografi. Dulu dokter itu hanya menggunakan stetoskop untuk mendengar. Sekarang ada USG, bisa 2-dimensional, 3-dimensional, bahkan 4D. Sehingga nampak bayinya itu secara utuh. Meskipun itu sebenarnya adalah grafis atau rekayasa visual saja. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi cukup dengan menggunakan postingan Dian Sandi. Ya, kemudian cukup dengan menggunakan apa yang sudah ditampilkan itu, makanya kami bisa melakukan yang waktu itu namanya ELA, Error Level Analysis. Tapi ini kan yang Tampilan dasarnya Dian Sandi. tampilan Dian Sandi. Iya, bukan yang disita oleh penyidik. Gini, Dian Sandi mengatakan bahwa dalam postingannya, dan dia harus bertanggungjawabkan itu, ini ijazah yang asli. Dalam postingannya dia sebut. Dan itu tidak disangkal loh oleh Jokowi. Karena sehari sudahnya, Dian Sandi lapor kepada Jokowi, dan dikatakan oleh, ya itu memang ijazah saya. Ya sudah. Kalau itu, nah ini kan postingannya Dian Sandi waktu itu. Buat yang ngeributin fotokopi ijazah Pak Jokowi, saya yang sebut saya utas biar kalian lebarannya lancar ya, tenang. Saya upload yang ini asli. saya upload yang asli. Ini harus dipertanggungjawabkan ini secara hukum, hitam di atas putih ini sudah. Dan ini sudah kita tes juga kalimat-kalimat dan selalu bahwa Dian Sandi kan sudah dipanggil sama kepolisian. Sudah di BAP. Dia memastikan bahwa postingan ini adalah dapat dari Jokowi. Bang Roy pernah ketemu Dian Sandi? Pernah kita pernah podcast bersama. Mempertanyakan bahwa memang dia diperintah Pak Jokowi atau dia sengaja menutup itu. Dia tidak mengatakan dia diperintah. Tapi dia mengatakan sumber saya S1, sumber saya orang sangat dapat dipercaya. Gitu. Berarti tadi saya bisa menilai Bang Roy ini belum melakukan metodologi pengujian karena alat buktinya tidak bisa Saya menolak itu. Berarti metodologi belum dilakukan? Gini, metodologi kami lakukan untuk barang dalam bentuk digital. Dan yang itu bisa di-upload oleh Dian Sandi. Kemudian yang diakui oleh seseorang, namanya Andi Aswan, ya itu termulnya Jokowi juga, dalam sebuah acara dua kali di Rakyat Bersuara, dia mengatakan ini asli, meskipun itu ternyata juga versi Dian Sandi juga. Tapi menariknya gini, kenapa kami tidak melakukan atau belum melakukan itu? Karena kalau fair, ya berikan kepada kami itu loh alat buktinya itu. Dan ternyata
itu muter-muter aja. Padahal dari sisi digital saja, kami bisa memperbandingkan. Kan saya juga sudah menguji beberapa contoh ijazah yang ada. Ya. Pembanding lah ya. Pembanding. Jokowi itu nomornya 1120. Kemudian ada alat ini nih miliknya Jokowi. Ada pembanding milik Pronojiwo, satu angkatan dengan Jokowi, 1115. Ada pembanding lagi almarhum Hari Mulyono, 1116. Ada pembanding lagi Sri Murti Ningsih, 1117. Semuanya kita bandingkan dan ternyata terdapat perbedaan. Signifikan atau Signifikan. identik? Signifikan. Signifikan. Perbedaan antara 3 ijazah pembanding dengan ijazahnya Jokowi. Ijazah pembandingnya identik sama persis. Ijazah Jokowi meleset hurufnya. Jadi ini tidak dicetak pada saat yang, dan itu yang kemarin saya perhatikan betul ketika ditunjukkan. Ketika penyidik nunjukkan. Ya, saya lihat betul melesetnya dan memang meleset. Kenapa waktu itu Bang Roy tidak memaksa untuk bisa meraba? Oh ya, karena kita ngikut aja. Tapi saya sudah langsung mengatakan palsu, gitu. Satu masih meleset huruf A-nya. Dulu saya menggunakan istilah bahasa Jawa yang heboh waktu itu. Karena saya mengatakan huruf A-nya mencoplok gitu ya, keluar. Dan fotonya sekali lagi, saya kebetulan kan fotografer sudah sejak kecil gitu. Jadi saya bisa benar-benar melihat bahwa kualitas foto yang ditampilkan itu sama sekali tidak membuktikan. Foto itu adalah foto yang, nah ini fotonya, itu tidak mungkin foto itu sudah berusia 40 tahun. Pasti harus ada memudarnya. Pasti harus ada memendarnya. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan sebuah ijazah asli yang kemarin dimunculkan pada saat sidang CLS ya, Citizen Lawsuit di Solo, sidang milik almarhum Pak Bambang ya, karena kemarin namanya sudah disebut, kita sebutkan saja ya, dan dibawakan oleh Pak adiknya ya, adik almarhum. Itu di situ clear betul bahwa foto itu sudah juga menunjukkan tanda-tanda ketuaan. Jadi fotonya itu kalau sudah di atas 40 tahun, maka foto itu menjadi memudar. Ya. Foto Jokowi 40 tahun yang lalu masih kayak foto yang kemarin barusan dicetak. Ketika alat bukti ditunjukkan itu. Ya ini yang miliknya almarhum ya. Itu yang kemarin ditunjukkan oleh adiknya dalam sidang. Jadi ijazah asli ini sudah dibawa, sudah dihadapkan ke depan majelis hakim, sudah diperiksa watermarknya, embossnya dirasakan, kemudian sampai kepada ada hologramnya, dan fotonya kelihatan betul kalau foto itu memang foto yang sudah usianya lebih dari 20 tahun, kan fotonya usianya udah 40 tahun kalau sekarang. Kalau ini 85, sekarang 2026, 41. Ya. Jadi itulah. Jadi artinya apa? Kita tuh harus berpikir teknologis kayak sekarang begini. Mohon maaf kalau saya menggunakan contoh yang lain ya. Kalau tadi contohnya USG. Kan ada teknologi juga yang bisa kemudian kalau menentukan awal puasa Ramadan. Ya, gitu. Atau Idul Fitrinya kapan. Ya. Kan ada, kita harus melihat hilal. Kan masih ada teman-teman yang dengan sangat kepercayaannya, keyakinannya harus melihat langsung. Ya. Ya. Kita hormati, tapi kan ada juga teman-teman yang sudah menggunakan perhitungan yang canggih, ya, dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan astronomi, udah ketemu jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi teknologi sebenarnya solusi, gitu loh. Tapi kalau itu masih dilakukan ya monggo. Sama seperti ini. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan harus memegang aslinya loh Mas. Oke, nah sekarang mana aslinya? Sekarang kita tuntut dengan pemeriksaan laboratorium. Kan nunggu final putusan pengadilan. Nah, sebelum itu kan harus diuji dulu ijazahnya. Oke. Iya, ijazahnya belum diuji. Sampai dengan detik ini, dan makanya kalau saya ingatkan kembali di depan, berkas katanya sudah selesaikan, masuk ke. Nah itu kalau fair, kejaksaan harus menolak atau dibuat jadi P19. Karena di BAP juga tidak akan bunyi, di pemeriksaan juga belum ada ahli dan saksi yang independen yang kita minta untuk diperiksa. Mas Roy, ya. Jika sesuatu yang belum terbukti, kemudian apakah itu otomatis sudah menjadi sebuah kebenaran? Secara ilmu pengetahuan itu jadi hipotesis, bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Okay. Tapi kami wajib untuk, atau kami bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran yang berupa hipotesis, dan apalagi kami sudah menulis bukunya. Dan dalam buku itu sudah kita simpulkan kok, gitu, bahwa kebenaran dalam versi teknologi
atau dalam ilmu pengetahuan yang kami yakini adalah begitu. Makanya saya selalu menyebut, Bang, ijazah itu 99,9%. Kenapa saya nggak nyebut 100? 100 itu satu lagi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk membuktikan kalau ya ini teknologi pasti ada keterbatasannya. Tapi kita nggak boleh bohong dengan teknologi itu. Kalau teknologinya mengatakan begitu, ya harus kita katakan begitu. Bang Roy, apakah Bang Roy juga merasa nyaman kalau standar yang sama dipakai untuk melakukan tuduhan kepada orang lain, termasuk ke diri Bang Roy sendiri? Silahkan. Kalau Kira-kira nyaman nggak? Oh nyaman. Oh nyaman ya. Nggak apa-apa kalau saya fair aja. Jadi artinya apa? Kemarin kan ada juga ya dari mereka pendukungnya Jokowi itu kan tiba-tiba melemparkan tuduhan serupa ke saya. Ya gitu. Jadi artinya apa? Mencoba kemudian saya apa yang salah. Kalau saya enak-enak aja. Ayo silahkan tunjukkan. Gitu loh. Dan waktu itu malah sudah saya buktikan. Karena jangankan kayak Pak Arsul Sani. Arsul Sani. Ya. Barack Obama juga sama kan. Ketika kemudian waktu itu ada dituduh dia tidak lahir di Amerika. Kan dia dengan cepat menunjukkan birth certificate-nya. Saya juga dengan cepat tunjukkan, kalau mau lihat ijazah S1 saya, Universitas Gadjah Mada. Ada legalisirnya. Kemudian kalau ada orang lagi mengatakan, S2-nya gimana? Nih asli UGM juga. S2-nya ada. Artinya standar yang sama ya. Standar yang sama. Berarti nyaman. Nyaman, nggak ada soal. Kalau pihak sebelah? Lah, ini makanya yang biarkan penonton podcast Last Minute ini yang tahu. Bahkan sampai S3 saya di UNJ sini. Ya, Oke. Ini yang buat saya mengundurkan diri dari partai. Waktu itu kan saya sekolah ini. Jadi, ayo. Bahkan ini sama dengan kesaksian dari kemarin adik dari almarhum yang punya ijazah di Solo, ya gitu di UGM Fakultas Kehutanan. Dia mengatakan silakan mau difoto, diuji, dipegang, silakan. Saya juga silakan kalau mau kemudian menguji dengan yang sama gitu loh. Nggak ada soal. Bang Roy kan sering bilang nih, ketika perkara ini bergulir dan ini lama, ini saya lihat episode per episode, selalu Bang Roy katakan bahwa Pak Jokowi harus ekstra transparan. Betul. Nah, statement itu apakah menghilangkan rasa asas praduga tak bersalahnya? Pendapat Bang Roy? Gini, memang betul kita harus pakai asas praduga tak bersalah. Tapi kalau polisi kan sebenarnya asasnya lain. Praduga bersalah. Loh, apa yang dilakukan kepada kami? Yang kemudian baru diperiksa satu kali dalam tahap penyidikan. Ya. Dan di situ sebenarnya kalau baca berita acara pemeriksaannya lucu. Kenapa saya bilang lucu, Bang? Jadi buka dong sedikit di last minute. Oh iya, saya buka. Nggak apa-apa. BAP. Meskipun jangan. BAP itu selalu dipertanyakan. Apa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2025? Itu tanggal yang ada dalam pemeriksaan. Lucunya, Bang, saya ketawa. Lah tanggal itu saya belum melakukan apa-apa. Itu ada sebuah peristiwa, ada konpres. Ternyata saya baru tahu belakangan. Ada konpres dari TPUA di sebuah tempat yang saya tidak hadir di situ. Saya tidak, bahkan nama saya pun belum disebut di situ. Ya. Kok tiba-tiba saya disuruh mengartikan itu? Saya dipaksa untuk kemudian apa yang Anda ketahui? Dia nggak ketahui apa-apa, saya nggak ngerti di situ. Terus ada peristiwa-peristiwa yang kemudian diminta saya untuk memberikan cerita. Ya saya bilang lah, kalau seorang saksi atau seorang terlapor waktu itu, yang sekarang sudah ditersangkakan ke saya, ini kan juga lucu. Diminta untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dia lakukan. Atau menceritakan sesuatu yang tidak dia lihat sendiri. Sesuatu yang tidak dia dengar sendiri. Ya nggak boleh. Maka saya tolak pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jaksa peneliti harusnya nanti kalau mau memeriksa berkas itu dan mulai melihat jawaban dari saya terutama atau jawaban dari kami jawabannya mirip antara Dr. Resmond dan pasti harusnya itu nggak jadi BAP-nya karena ini orangnya nggak ada di tempat, orangnya bukan di kejadiannya, kok suruh melihat kok kemudian malah naiknya kok dinaikkan jadi tersangka itu kan aneh. Makanya tadi saya kan menanyakan Bang Roy, karena ini kan belum dibuktikan terbukti di pengadilan tentang ijazah ini. Iya, betul. Berarti kan ada asas praduga tak bersalah. Dan saya katakan tadi. Iya. Nah, ini kan kalau klaim masyarakat kemudian berdasarkan statement itu menjadi bola liar. Pasti. Nah, itu yang saya maksudkan. Iya. Ini menarik pemirsa. Iya. Last minute. Jadi memang saya coba mengupas tuntas bagaimana narasumber ini menggali informasi yang sebenarnya. Betul. Apa tujuan akhir dari isu ini? Oke, tujuan akhirnya sebenarnya saya selalu mengatakan ini adalah
wujud dari transparansi ya dan kenegarawanan. Transparansi itu artinya kejujuran. Ini dari hati saya. Paling dalam. Paling dalam. Dan kalau dikatakan, misalnya ada pertanyaan, Bang, kenapa hanya ijazahnya Jokowi yang diperiksa? Enggak. Ijazah orang lain kalau ada indikasi meragukan harus dibongkar, harus dibuka. Dan contohnya kan sudah banyak. Artinya kalau mau apple to apple, ada juga sahabat saya yang sekarang sudah almarhum juga, Pak Nurul Komar. Dulu adalah pelawak ya, dan kemudian sempat terbongkar gelar profesornya palsu, itu ketika beliau mencalonkan menjadi rektor. Atau yang kita ngobrol ini, sedang ada wakil gubernur Bangka Belitung, ya, Bu Heliani, yang juga lagi diproses ijazah palsunya. Nah, harusnya standar yang sama diberlakukan juga untuk Jokowi. Atau bahkan standar yang sama diberlakukan juga untuk yang sekarang masih menjabat anaknya, ya, Wapres itu. Karena jelas betul kalau itu saya pulang dari Sydney, Australia, ya, sebelum dicekal waktu itu, ketemu betul dengan admisi di UTS, University Technology of Sydney, ketemu dengan tokoh-tokoh penting di sana, termasuk profesor Indonesia mengajar di sana, termasuk juga dengan orang-orang yang lulusan dari PETV atau lulusan dari matrikulasi yang pernah diselenggarakan di tahun 2005, 2000, dan mereka semua tidak mengenal Gibran itu. Bang Roy, iya. Jika isu ini terus bergulir tanpa putusan akhir hukum, harus ada putusannya sebenarnya. Menurut Bang Roy, siapa sih yang diuntungkan? Masyarakat. Kalau saya masyarakat tetap yang diuntungkan. Karena mereka nanti akan, atau Indonesia, nanti akan bisa berhati-hati untuk memilih siapa calon pemimpin atau siapa pemimpin yang akan memimpin Republik ini. Jangan biarkan Republik ini yang sudah diawali oleh Bung Karno, yang jelas betul lulusan teknis School ke Bandung atau ITB, dan Bung Hatta lulusan dari Rotterdam University, ya. Tiba-tiba sekarang makin menurun gitu. Sempat memang habis Pak Harto, Bung Karno itu kan sempat Pak Harto. Tapi Pak Harto menurut saya adalah kenegarawannya tinggi. Beliau kan hanya sekolah SR, sekolah rakyat, ya, waktu itu. SR-nya beda dengan SR-nya Pak Prabowo sekarang ya. Itu karena dulu SR itu SD. Tapi kan beliau juga mengakui gitu loh. Pak Habibie sudah tahu pasti itu ing-nya adalah dari Jerman, ya. Gus Dur Kairo dan Mesir sekolahnya. Bu Mega tadi sudah saya cerita sempat S1. Pak SBY itu sempat bahkan ketika presiden pun beliau ngambil doktor dan dari gelar profesornya dari IPB waktu itu, ketika jadi menyisihkan waktu. Artinya tokoh-tokoh ini memang sudah menggunakan hal yang benar. Pak Prabowo, kita nggak mempermasalahkan karena Pak Prabowo itu adalah memang sekolah awalnya formalnya di luar negeri. Tapi setelah itu semua dikelirkan ketika beliau masuk pendidikan militer. Jadi udah kan yang dipakai militernya. Bang Roy, ini kan isu ini terus bergulir dan saya pikir cukup panjang. Nah, ini bisa berakibat kepada melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Bang Roy siap bertanggung jawab nggak atas peristiwa ini? Gini, sangat siap. Bahkan ini sebenarnya harus dilihat ini adalah merupakan satu kritik bagus. Saya pakai contoh ya. Contohnya adalah ketika dulu, tahun 99. Ya, saya waktu itu meneliti hal yang sama Kurus, bahkan waktu itu masih presiden, Pak B.J. Habibie. Ketika waktu itu bocor rekaman pembicaraan di istana antara Pak Habibie dengan Pak Andi Galip. Dan waktu itu heboh juga. Saya juga yang meneliti rekaman suaranya. Ya, karena itu beredar di masyarakat. Dan saya waktu itu menyampaikan itu rekamannya asli. Wah, saya dipanggil oleh waktu itu namanya belum BIN ya, tapi BIA, Badan Intelijen ABRI. Tapi hebat, saya salut betul kepada BIA waktu itu karena apa? Karena justru itu dijadikan evaluasi. Keamanan pembicaraan di istana itu harus ditingkatkan. Nggak boleh sembarangan bocor begitu. Harusnya begitu. Jadi harusnya kemarin ketika misalnya Laboratorium Forensik Polri memeriksa, jujur aja. Ya. Dan kalau jujur, ini yang menarik lagi. Ya. Kemarin dikatakan Pak Ugroseno, ya, mantan Wakapolri loh beliau. Polisi itu kalau kemudian memeriksa sesuatu yang asli atau tidak, kalau memang asli, ya dikembalikan malah kepada pemiliknya. Tapi kalau disita, bukan untuk membuktikan sebenarnya. Karena polisi sebenarnya mengamankan barang yang ditengarai sebenarnya tidak benar.
Dan polisi pun bermain aman sebenarnya di sini. Nggak pernah mengatakan otentik. Nggak pernah mengatakan otentik, nggak pernah. Tapi identik. Lah identik dengan pembanding-pembanding yang mana? Pembandingnya juga nggak disebut oleh polisi. Jadi artinya adalah polisi saya pun yakin kalau nanti misalnya, ya ini maaf ya, iklim politik atau rezimnya pun sudah memungkinkan kondisi. Bisa jadi nanti balik badan. Oke. Itu. Pak Roy, Ya. jika satu saat nih putusan pengadilan mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu dinyatakan asli, apakah Bung Roy secara gentle siap meminta maaf dan mengakui itu semua? Kalau memang Ini itu, jikalau ya? Jikalau. Kalau memang putusan pengadilan itu didasarkan adalah bukti-bukti ilmiah, otentik, fair semuanya, dan menggunakan standar kejujuran dan standar ilmiah yang sama dan bisa dipertanggungjawabkan, oke. Siap ya? Siap. Siap. Tapi saya yakin. Kita abaikan dulu keyakinan. Ini Oh, pertanyaan saya. Ha-ha. Kak, jikalau satu saat putusan pengadilan mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu adalah sah, apakah Bung Roy siap menyatakan secara gentle mengakui? Saya tetap pakai kalau tadi. Putusan itu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah. Dan putusan itu sebelum inkrah kan pasti harus ada challenge kita juga. Ya, bisa kita lakukan banding, bisa lakukan kasasi. Ya, ini kita bicara akhir, Iya, inkrah. inkrah dan bisa kita PK lagi. Iya, artinya Iya. ini putusan akhir, inkrah. Berarti Bung Roy siap ya secara gentle akan Siap, Oke, tapi oke. saya tetap yakin Oke, itu inilah kalau jujur, menariknya pemirsa. nggak akan terjadi itu. Last Ya, minute. ya. Memang dalam konteks ini kita melihat persoalan yang lagi bergulir yang dialami oleh narasumber kita sangat menarik. Oleh karena itu dari sisi hati yang paling dalam beliau juga mengakui bahwa kesiapannya jikalau standarisasi putusan pengadilan secara inkrah itu memang benar-benar standar pengadilan dan beliau secara gentleman Ilmiah. siap ilmiah. Siap. Kalau gitu kita minum kopi dulu. Oke. Minum kopi dulu. Kebetulan saya nggak minum kopi tapi nggak apa-apa. Ya. Last minute, Bang Roy. Ya. Dalam satu kalimat, apakah Anda sedang membela sebuah kebenaran atau sedang membela kecurigaan? Saya harus membela kebenaran. Ya, meskipun kebenaran itu boleh diawali dengan kecurigaan atau kepo dalam bahasa sekarang, tapi tetap yang saya bela adalah kebenaran. Bukan pembenaran ya, kebenaran. Jadi nggak boleh orang-orang yang asal membela dengan dasar pembenaran saja, nggak boleh. Harus kebenaran, kejujuran, dan itu akan membuktikan kenegarawanan seseorang. Keren. Hari ini kita benar-benar beda dengan podcast yang lain. Siap. Kita melihat seorang sosok narasumber kita, Roy Suryo, sudah benar-benar mengeluarkan apa yang menjadi isi hatinya. Seperti kita katakan tadi, meminum kopi. Kopi walaupun disajikan dengan gelas yang merah, yang mewah, tapi dia tidak pernah menghilangkan rasa pahitnya. Bung Roy, thank you banyak, luar biasa kupasan hari ini. Ini menjadi... Moga-moga last minute makin maju, makin cerdas, makin juga keren ya, dan akan menjadi podcast yang kemudian tidak hanya viewer yang banyak, tapi ilmunya yang banyak. Thank you. Terima kasih. Edukasi untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi di narasumber yang lainnya. Tetap di Last Minute, obrolan tanpa sensor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Alright. Terima kasih. Wah. Thank you.